balik lagi sama kita berdua. Gua Grace. Nah, gue Angel. Jadi minggu ini kita bakal ngomongin apa nih? Kita bakal ngomongin judulnya Once Blind. Dia menurut lu Once Blind itu apa tuh? Once blind itu kan kayak buta gitu nggak sih, blind gitu kan? Berarti love and dating gitu. Apa hubungannya tuh? Kan kayak kata orang kan cinta itu buta. Oh, boleh. Jadi butanya satu orang doang ya, yang lain rada punya mata gitu ya. Boleh. Terus apa gitu? Bakal ada kedatangan tamu spesial kan? Oh, jadi pembicaranya baru ya? Iya, bener. Boleh juga. Dari boleh. spesialisnya langsung. Oh, mantap. Jadi seru banget sih kayaknya hari ini ya. Pasti banget. Terus ada apa lagi? Worship everywhere. Oh iya, Worship Everywhere. Jangan lupa ya, Worship Everywhere bakalan ada di setiap hari Rabu. Kalian jangan lupa nonton Di YouTube PPA Backboners. Iya, ya udah yuk kita siapin hati kita siapin pikiran kita bakal masuk ke dalam praise and worship kita. Happy Sunday. God bless you. Bye. For your mercy never fails me. All my days have been held in your hands. From the moment that I wake up till I lay my head, I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. I love your voice. You have led me through the fire and darkness now. You are close like no other. I've known you as a father. I've known you as a friend. I will sing of the goodness of God. Oh, my love, you have been faithful. Oh, my love, you have been so good. In every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. Your goodness is running after me. Your goodness is running after me. And when I lay down, I surrender now. I give you everything. Your goodness is running after me. Your goodness is running after me. With my life laid down, I surrender now. I give you everything. Your goodness is running after me. Oh.
teman-teman yuk saya undang untuk bangkit berdiri. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. All my life, Jesus. All my life you have been faithful. Kasih Tuhan. All my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness. Teman-teman sendiri nyanyikan all my life, all my life, all my life, Jesus. You have been so good with every breath. Of the good all my life, you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the good. And all my life, Jesus, all my life you have been faithful. Oh, all my life you have been so good. With every breath that I am able, Shalom Backboners! Gak perlu tanya kabar, gue berdoa pasti kalian dalam keadaan yang sehat dan luar biasa bersama-sama dengan keluarga. Hari ini kita akan bahas satu tema seperti yang di title, yaitu Once Blind. Apa itu? Langsung saja ya. Nah, gue hari ini bersama dengan Ko Luki. Halo. 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 Biasa kita banyak orang ya, Ko. Aku tuh kayak canggung gitu kalau menghadap kamera. Gue canggung ketemu lo. Oh gitu ya, Ko. Luar biasa sekali ya, dah. Jadi, Ko, Once Blind, ada dua topik yang gue mau, maksudnya kita banyak pertanyaan khususnya dari anak muda gitu. Kita mau tanya masalah love, kemudian masalah dating. Kalau ada yang lain juga mungkin Tuhan tuntun Koko untuk berbicara, ya silakan kok. Dalam waktu 30 menit ini, anak muda itu kan biasanya sedang berapi-apinya merasakan tentang cinta kok. Tapi kadang, contoh nih kayak aku zaman dulu tuh, sampai sekarang mungkin ya, kadang nggak tahu arti cinta itu sebenarnya. Udah banyak ya bahas tentang cinta, tapi kan mungkin ada juga yang belum tahu sebenarnya itu cinta atau love itu apa. Nah, menurut Koko sendiri, cinta itu apa? Koko kan lebih berpengalaman ya. Ya, sebenarnya kalau kita bicara tentang cinta sih, karena kita dalam konteks orang percaya ya, Iya. yang kita perlu tahu bahwa cinta itu sumber terbesarnya dari Tuhan. Karena dari awal penciptaan itu, kata memberkati atau barah itu adalah sesuatu yang sifatnya memberi, dan itu adalah unsur cinta. Ya. Dan kita semua tahu Tuhan itu adalah kasih, ya. Unsurnya dari situ. Jadi kalau kita bicara cinta itu tidak terbatas antara hubungan pria dan wanita saja. Tidak terbatas Tidak antara terbatas. hubungan pria dan wanita. Ya, karena kalau kita belajar juga begitu banyak ya jenis cinta. Agape contohnya cinta Ya. kepada Tuhan, filia, friendship, Ya. storge, cinta keluarga, dan Ya. eros. Ya. Nah, eros ini juga seringkali dipandang sebelah mata sebagai cinta yang kotor. Ya. Padahal sebenarnya dia cinta. Betul. Ya kan, cuma nanti kita bahas itu nanti di waktu yang lain. Nah, jadi cinta itu adalah sesuatu yang sifatnya universal, dan cinta itu kata kerja. Oke. So you have to do something to create love. Dan
orang yang tidak bisa mencintai itu biasanya sulit untuk dicintai. Oke, karena you cannot give what you don't have. Kamu nggak bisa memberi apa yang kamu tidak punya. Ya. You cannot give What you don't have. keren banget. Jadi sekali lagi cinta itu kata kerja. Jadi you have to act. Kita harus lakukan sesuatu. Dan setiap hari kita tuh dipenuhi cinta. Kamu lagi sakit, ada yang telepon kamu, itu cinta. Lagi lapar, ada yang kasih bacang, itu Ya. cinta. Ada tuh kok. Bacang yang paling enak. Iya. Kan nggak boleh ngomong. Tulis di bawah bacaan yang paling enak. Hubungi nomor telepon di bawah ini. Terus apa lagi? Kita lagi sulit, katakan dalam keuangan, ya kan, tiba-tiba mungkin ada orang yang membantu. So, di dalam segala sesuatu yang sulit pun ada cinta. So, Iya. cinta is everywhere. Dan kalau kita percaya sebagai anak Tuhan, wah ini kita dibanjiri cinta loh. Every day, every second. Jadi, cinta itu adalah sesuatu yang ada di dalam diri kita. It's in us. Dan apa yang kita lakukan adalah kita perlu menjadi the producer of love. Yang memproduksi cinta. Yang memproduksi cinta. Bukan hanya consume the love. Karena for example, kalau saya berteman dengan kamu and I consume the love, saya menikmati cintamu saja and I never give you. Kalau dalam tanda kutip saya sebenarnya sangat sulit menerima cinta kamu karena I'm not the Iya. producer. Iya, karena kita nggak bisa menerima apa yang kita nggak bisa kasih gitu Iya, ya. iya. Wow. So, yang kita perlu ngerti adalah gini buat anak-anak muda, jangan terkotak dengan cinta itu hanya oh lu cuman pacaran toh itu namanya cinta. No, begitu luas. Begitu luas. Ya, bahkan di Alkitab dikatakan begini, Tuhan memberkati Abraham. Memberkati itu cinta ya. Iya. Dan Tuhan mau Abraham jadi bangsa yang besar dan menjadi saluran berkat. Artinya apa? Iya. You are blessed to bless. You are loved to love. Oh, jadi banyak sekali nih aku Oh. dari tadi mikirin, waduh, banyak yang gue catat. Gue harus nonton lagi nih kok, Iya. selain syuting ini. Nah kok, anak muda itu banyak jatuhnya, itu maksudnya aku nggak pernah survei sih, cuman memperhatikan saja. Maksudnya anak muda tuh banyak jatuhnya katanya soal cinta. Seperti Koko bilang tadi sebenarnya mencintai itu bisa itu adalah usaha kita gitu loh. Tapi banyak tuh contohnya kayak aku ini kan di lingkungan semuanya anak muda, banyak curhat itu kejatuhan anak muda, baik lewat pikiran, perasaan, alasan utamanya yang mereka utarakan itu cinta. Nah background Koko kan sekarang people builder kan. Nah menurut Koko gimana tuh? Kalau anak muda itu bisa jatuh dalam cinta, mungkin yang kita perlu garis bawahi adalah begini. Seringkali mereka terlalu sering jatuh cinta. Terlalu sering jatuh Iya. cinta. Lihat lu suka, lihat A suka, lihat B suka. Lu jatuh cinta tuh saya bonyok lah, jatuh. Iya, jatuh Bonyok mulu, lah, ya kan. Nah, jadi kalau misalnya anak-anak muda ini ingin dalam masa mudanya ini hidup sehat dengan cinta, yang dia perlu mengerti adalah begini. Sumber terbaik dari cinta itu kan Tuhan. Iya. Dan kita tidak bisa memberikan apa yang kita tidak punya. Nah, kualitas cinta yang kita berikan kepada orang lain itu tergantung dari mindset kita. Di dalam mindset itu ada banyak pintu. Iya. Ada 8, cuman saya nggak mau sebutin banyak. Iya. Misalnya, identitas kamu. Bagaimana kamu melihat dirimu sebagai orang yang berharga. Kualitas cintamu akan luar biasa. Oke, yang pertama identity. Identitas, misalnya ya identitas. Bagaimana Rio melihat Rio sebagai seorang pribadi? Aku adalah orang yang jujur. Itu cinta. Ya. Ya kan? Nah, banyak orang jatuh itu sebenarnya bukan karena cinta menurut saya, tapi gagal dalam memaknai cinta. Oke, bukan karena cintanya. Bukan karena cintanya, tetapi gagal. gagal memaknai cinta. Jadi jangan dipersalahkan si cinta ini. Iya. Tapi kamu gagal memaknai. Iya. Kamu diputusin pacar, sekali diputusin, terus kamu bilang begini, gue nggak bakal nikah. Well, itu cognitive distortion, salah, Iya. error thinking. Iya, error Masa thinking. gara-gara putus sekali, terus bilangnya nggak bakal nikah. Iya. Ditolak cewek sekali, bilangnya lu jelek banget. Itu error thinking. Jadi bukan cintanya, tapi gagal memaknai cinta. Dan itu tergantung daripada identitas kita. Bagaimana kita menilai diri kita. Bagaimana kita melihat diri kita. Kalau kita melihat diri kita sebagai pribadi yang, wow, aku nih anak Tuhan loh. Aku diberkati, you are showered with love every second in your life.
Wow. Itu akan jadi flowing yang luar biasa. Iya. Bahkan pada saat ada orang yang tegur kita, marah, katakan kata kasar kepada kita, mindset kita ini, karena identitas kita lihat udah, kita bisa berubah, kita bisa membuat dia merasa dicintai pada saat dia marah sama kita loh. Iya. Gitu loh. Dia depends on your mindset. Bagaimana kamu memaknai hidupmu. Oke. Lihat dirimu. Jadi the way you see love, it depends on the way you see yourself. Wow. Luar biasa sekali. Ya, begitulah. Ya, teman-teman yang nggak ngerti translate aja bos. Ya, jadi apa yang Koko bilang nih, aku maksudnya nancep banget nih adalah jadi kejatuhan anak muda perihal cinta itu bukan karena cintanya, bukan, tetapi gagal memaknai cintanya. Yes. Itu. Contohnya kayak tadi yang Koko bilang, ini misalnya identitas ya, bagaimana kita menghargai diri kita kan. Nah, oke kok, luar biasa sekali. Teman-teman udah catat belum? Ini harus dicatat loh. Karena jarang-jarang saya undang kamu begini. Oke kok. Nah, perihal cinta besar banget menurut aku. Padahal kita baru bahas sedikit nih, tapi menurut aku udah banyak banget yang aku dapat. Aku berdoa teman-teman juga dapat ini dan bisa diingat terus gitu. Dipraktekkan. Iya, dipraktekkan bukan cuma diingat ya. Nah kok, kalau tentang date atau pacaran gitu loh, bukan karena orang Kristen, tapi kamu bilang sebagai anak-anak Tuhan. Menurut Koko, apakah boleh kita pacaran? Sebenarnya bukan boleh tidak boleh. Sebenarnya boleh, bukan bukan tidak boleh boleh atau tidak boleh. Makna itu yang perlu kita cari. Oke. Pengkhotbah kan mengatakan segala sesuatu ada masanya, ada waktunya. Saya bagi 3 kolom ya. Pertama, kolom di mana waktu kamu jadi anak kecil sampai umur 12 tahun. Ya. Itu adalah kamu dependent on your parents, bergantung kepada orang tua. Iya. Terus lu berkembang, lu menjadi independent. Tapi ada satu masa lagi yang orang suka lupa, namanya dependent on God. Dependent on God. Ya, jadi bergantung kepada orang tua, mandiri, lepas dari orang tua ya, lalu bergantung kepada Tuhan. Oke. Catat dulu kok. Ya. Dependent on parents, independent sama lalu, dependent on ya. on God. Ya. Oke. Nah, jadi itu ada masanya, ada masa-masanya. Nah, kalau ngomong anak SMP dan anak SMA, ini kan anak-anak kelas-kelas pelayanan kita ya. Iya. Itu di mana masa kamu perlu membangun dirimu. Belajarlah untuk melihat dirimu. Tadi saya bilang, mindset itu ada 8 pintu. Iya. Salah satunya adalah masalah waktu. Di mana dulu waktu kecil, lu diperlakukan sama orang tua bagaimana? Pola asuh orang tua sama kamu bagaimana? Iya. Bagaimana lingkungan mempengaruhi kamu? Oke. Kalau kamu dari kecil udah dibully, anak-anak yang dibully itu memiliki masalah dengan identitas dirinya. Ya. Nah itu di masa SMP, SMA itu lu self-healing. Lakukan penyembuhan terhadap dirimu sendiri, bangun dirimu. Bangun karakter, bangun keterampilan hidup, bangun mengenal orang bagaimana, bangun berkomunikasi bagaimana kamu menilai diri kamu, bagaimana kamu membawa diri kamu menjadi seorang pribadi yang memberkati. Di masa-masa itu adalah masa kamu fokus kepada dirimu. Kenali orang, oke, kalau dia begini, kenali dengan baik. Nanti pada masanya lu kuliah, menurut saya ya semester 2 deh lu boleh pacaran. Kuliah semester 2. Ini Semester menurut Toga ya. menurut Pendapat saya, pribadi. iya. Tapi kenapa SMA lu nggak boleh pacaran? Itu masanya kamu membangun diri. Dan orang-anak anak SMA yang pacaran di masa-masa itu kepalanya tuh kalut. Bagaimana kamu bisa multitasking sih, pacaran, ngurusin keluarga, ngurusin pelayanan, sama ngurusin masalah sekolah? Too much. Terlalu banyak ya. Iya. Nanti terus udah gitu, yang perlu kita ngerti fondasi diri kita belum kuat. Iya. Nanti kalau diputusin, depresi, kamu hilang waktu, hilang fokus, hilang energi. Gimana coba? Iya. Ya kan? Nah ini yang kita perlu lihat gitu loh. Dulu saya puji Tuhan sampai SMA nggak pacaran karena nggak ada yang mau. Oh, karena nggak ada yang Nggak ada yang mau. Berarti aku lebih beruntung ya kok. Banyak yang mau ya. Dia lebih gampang dari gue. Beruntung. Dulu gue frustasi kok nggak ada yang mau sama gue gitu loh. Tapi gue gitu. ternyata melihat, beruntung. Gue bisa fokus kepada diri gue sendiri. Jadi ini SMP, SMA, bangun dirimu. Latih segala sesuatu. Saya mau tanya sama Rio, kamu mau gak punya cewek yang setiap hari kalau ketemu sama kamu gini, Kak, aku jelek. Kak, aku jelek. Kak, aku jelek. Dia sama dirinya aja nggak sayang gitu loh, nggak bisa bangga sama diri. Mau punya pacar kayak gitu? Enggak sih. Enggak. Nah ini masanya SMP SMA bangun dirimu.
menjadi pribadi yang menghargai diri sendiri, punya harga diri dengan baik, bangun kapasitas, keterampilan, bangun segala sesuatunya. Bahkan iman kepada Tuhan dibangun di situ. Ada waktunya. Dating itu adalah memperhatikan dengan baik. Boleh sih dating kalau ada suka boleh, tapi jangan langsung buat komitmen. Ajak dia berdua ketemu ngobrol, bukan berdua, ajak beramai-ramai satu tim. Kita lihat nih tipikalnya gimana, bagaimana dia menyelesaikan masalah, bagaimana kalau ada stres, bagaimana cara dia menanggungnya, gitu loh. Karena nanti begitu lu pacaran, lu akan mengorbankan dirimu, kamu akan memberikan properti ada dalam dirimu, semua properti, mindset kamu, energi kamu, waktumu. Contoh misalnya lu cewek cewek, gue berikan lu perhatian, energi, waktu, dan itu properti lo, dan itu mahal lo. Betul. Nah kalau itu belum waktunya dan you are not ready, it's a problem. You're wasting. Itu jadi bukan masalah boleh tidak boleh, perlu apa tidak perlu, penting apa tidak. Gitu. Ini ada maknanya apa tidak. Kecuali kamu memang udah waktunya mau menikah ya go ahead. Tapi kan kamu sudah memasuki masa itu dengan membangun dirimu sendiri. You are ready. Jadi pacaran itu sama aja kalau kita pergi ke luar negeri. Prepare your passport, prepare visa, prepare petanya, mau kemana, itinerary-nya. Jadi prepare. Jangan harus asal dipersiapkan. Ganteng suka, cantik suka. Repot nantinya. Dan kamu akan menjadi pribadi yang galau. Gitu. Jadi kalau di sini ada anak SMP, ada anak SMA yang mendengar, ini bukan larangan. Oh nggak boleh, enggak. I'm giving you something logical. Ini waktunya membangun diri. Bangun segala sesuatunya sampai maksimal. Begitu kamu pacaran, you're ready. Bahkan pada saat dia putusin kamu, misalnya pada saat pacaran dia putusin, kamu akan bilang, terima kasih kamu sudah memutusi saya. Karena ada bukunya nih, ada buku baru keluar. Thank you for rejecting me. Terima kasih sudah menolak saya. Ada bukunya, orang bule yang nulis. Maksudnya apa? Thank you for rejecting me. Karena emang kamu bukan tipe yang cocok buat gue. Karena lu gak setia dari awalnya udah. Kan karena kamu ready. Tapi kalau kamu gak ready, kenapa lu reject gue? Emang karena gue gak cakep ya? Apa gue kurang perhatian? Apa gue kurang korban? See? Different mindset. Ya, berarti bukan kan boleh atau tidak boleh. Itu penting gak buat kita? Perlu gak kita? Ada maknanya. Maknanya apa? Oke. Kalau cuma maknanya pengen punya temen, ada ketemu banyak di mana-mana. Kalau lu bilang tangan gue pengen ada pegangan, lu pegang aja gagang sapu udah selesai. Gagang sapu ya? Enggak ada yang lain. Oke, tadi sebenarnya aku mau tanya, kalau baiknya itu kita sebenarnya membangun hubungan dengan lawan jenis itu kapan? Tapi kok udah jawab. Kalau bisa kita persiapkan diri dulu kita. Bangun hubungan, berteman dengan si A, berteman dengan si B, lihat belajar karakternya. Kalau dia dalam keadaan tertekan bagaimana, kalau dia dalam keadaan dipuji bagaimana, itu semua kamu pelajari. Itu masanya. Dan Koko sarankan kalau bisa nantilah. Ya, semester 2. Ya, semester 2 lah pada saat kuliah. Kalau semester 1 kenapa nggak boleh? Karena awal-awal tuh kok. Itu bukan, Apa, lagi repot. Kalau udah kuliah tuh kan bingung gedungnya di mana, ntar ketemu nyasar. Iya. Jadi semester 2. Semester 2 udah kenal gedungnya ya? Udah kenal gedungnya. Aku kira ada alasan itu, aku udah serius banget mau dengar kenapa nggak boleh semester 1. Oke kok. Nah, kalau itu kan tadi maksudnya apa boleh atau tidak boleh, ternyata sudah dijawab. Perlu nggak kita pacaran? Perlu nggak kita itu kita butuh atau tidak gitu loh kok. Nah, kalau bagi yang sudah bangun hubungan nih kok, kan ada beberapa maksudnya di PPA tuh sudah pacaran. Iya, sudah pacaran. Sudah maksudnya lama gitu loh. Nah, ini karena anak muda ada banyak itu mengekspresikan, aku langsung bahas aja tentang mengekspresikan cinta itu dengan salah. Cuma kan aku tuh cuma memperhatikan, nggak bisa menghakimi mereka mengekspresikannya seperti apa. Terus cara-cara mereka seperti apa. Nah, bahkan maksudnya ada yang maksudnya kayak sharing gitu loh. Selalu jatuh bangun di dalam cinta, apalagi sementara yang pacaran ya kok. Nah, itu kenapa ya kok, maksudnya kayak setiap ada curhat itu selalu masalahnya sama mulu dengan orang-orang yang berbeda. Nah, kalau dari itu kan kita bahas dari tadi tentang memaknai cinta dan itu cinta juga dari Tuhan. Nah, kalau masalah seperti ini gimana kok? Ini kembali lagi pada identitas. Ya. Kalau identitas kamu itu berkembang dengan baik, berproses dengan baik, optimal,
Kamu berarti full of love, bener ya? Iya. Kalau kamu full of love, you are not going to search for love. You are not going to search for love. Tapi Yeah. kalau kamu punya tangki emosi kamu, tangki cinta kamu kering atau low, kamu akan mencari cinta. Makanya perhatiin deh kenapa itu terjadi pada orang-orang yang sama. Nah ini saya karena saya bekerja dalam bidang people building ya. Iya. Saya perhatiin begini. Kalau ada anak-anak remaja yang diperhatikan dengan baik sama orang tuanya, terutama kalau anak perempuan diperhatikan baik sama bapaknya, dipeluk, diberikan sentuhan dan segala macam, dia itu biasanya tidak akan mencari cowok pada saat-saat itu. Kenapa? Karena dia udah dapat kasihnya dari ayahnya. Biasanya seperti itu, ini biasanya ya. Jadi, tapi kalau kamu udah pacaran bagaimana? Oke, kalau kamu sudah pacaran, make sure kamu punya limit, punya border, punya garis. Karena begini loh, pacaran itu belum masuk ke dalam pernikahan. Jadi belum ada perjanjian. Jadi kamu bisa bilang tidak. Oke, walaupun pada saat kamu pacaran kamu mengenal, apalagi kamu belum pacaran itu belum waktunya. So ini sesuatu yang kamu perlu berhati-hati. Jadi bagaimana kamu mengekspresikan cinta? Ya ekspresikan sebagai seorang sahabat. Kalau yang sudah pacaran ya. Iya. Dan kalau memang misalnya mau ketemu, usahakan ketemu rame-rame. Buatlah sebuah komitmen. Kita rame-rame aja ya, biar kita bisa. Nggak boleh berdua kok. Jangan berdua. Bukan apa-apa, bukan. Tetapi banyak sekali problem yang muncul nanti. Iya. Jadi gini loh. Saya mau bicara kepada wanita pertama. Oke. Wanita itu dalam mengekspresikan cinta jangan dibohongin dengan berbagai macam ide-ide yang salah. Kalau kamu sayang sama cowokmu, yang kamu perlu lakukan adalah kamu perhatian saja. Tapi kamu tidak perlu mengorbankan segala sesuatu yang ada dalam hidupmu. Misalnya, kamu disuruh kiss, kamu kiss. Yang sekarang banyak karena saya tahu saya punya banyak klien remaja, disuruh nude picture, telanjang dada segini supaya lucu. Jangan mau gitu loh. Itu properti kamu. Dan properti kamu ini hanya boleh diberikan kepada pasanganmu sesudah janji nikah. Iya. Itu properti kamu, itu belum properti cowokmu. Nah kalau misalnya cowokmu juga sayang sama kamu, dia tidak akan merusak kamu. Iya. Dia tidak akan pegang-pegang kamu atau lakukan ini, lakukan itu, tidak. Jadi jangan banyak dibohongin, karena ada begitu big lies, kebohongan-kebohongan besar dari film-film Hollywood, dari Google, bahkan dari orang-orang yang katanya ahli dalam bidang seks atau dalam bidang cinta. Kita perlu berhati-hati. Jadi sampai masanya begitu kamu mengucapkan janji nikah dan kamu menjadi seorang pasangan suami istri, eros itu baru bisa dinikmati dengan optimal. Jadi untuk bisa menikmati eros ada 3 persyaratan. Ada 3 untuk menikmati Eros dengan optimal. Pertama, lakukan di waktu yang tepat. Nah, waktu yang tepat itu adalah sesudah menikah. Di waktu yang tepat. At the right time. Ya. Yang kedua adalah with the right person, dengan orang yang benar, dengan orang yang tepat. Jadi nggak mungkin kamu melakukan hubungan seks eros kamu dengan orang-orang sembarangan. Kalau kamu lakukan itu, berarti ada problem di dalam diri kamu. Ya, kita nggak bisa bahas panjang. Ya. Tapi lakukan dengan orang yang tepat. Pakai Tuhan bilang cari pasangan yang seimbang. Ini ada yang bilang begini. Kalau misalnya pacaran berbeda agama bagaimana? Ya salah satu akan menjadi seorang pengkhianat. Entah dia mengkhianati Tuhannya atau dia mengkhianati pasangannya. Makanya cari yang seimbang. Seimbang ini bicara banyak macam ya. Dalam hal berbagai macam kita bisa cross check. Terus yang ketiga adalah with the right mind, dengan pikiran yang benar. Jadi eros itu hanya bisa dinikmati dengan 3 persyaratan itu, baru eros atau cinta ini akan menyembuhkan, akan membuat hubungan, akan memberikan sebuah kesembuhan, akan memberikan sebuah kekuatan. Gitu. Oke. Tetapi kalau eros dilakukan tanpa persyaratan itu, dia akan merusak. Dia akan melakukan kebalikannya. Wow. Kita bisa menikmati eros Yeah. itu dengan 3 hal tadi, in the right time, With the right person, with the right person, and with the tadi, right mind. with the right mind. Wow, luar biasa. Kok sudah lama sekali kita bahas Panas ini. ya? Panas. Iya. Yang terakhir kok. Ya. Yang terakhir ini udah terakhir banget. Kita sudah bahas tentang cinta atau love tadi. Kita sudah bahas juga tentang dating dan pacaran. Yang terakhir kok. Jarang banget orang tanya. Aku maksudnya sudah beberapa kali nonton. Ada banyak orang ketika dalam pacaran terus hubungannya berakhir. Yang kok bilang tadi kan ada yang langsung gak mau menikah.
tapi tidak bisa keluar dari kekecewaan. Hmm. Aku pernah baca buku waktu itu, maksudnya aku pernah terperangkap di situ. Aku baca satu buku dari satu penulis, dia judul bukunya gini, apa? Merayakan kesedihan. Nah, aku baca ternyata isinya bagus gitu dan membangun. Nah, ada tips-tips apa nih kok orang yang nggak bisa, maksudnya nggak bisa bangkit dari kekecewaan, ya mungkin karena cinta atau karena pasangan dia. Ini yang terakhir aja kok. Tips-tips mungkin atau saran kok. Ya sebenarnya kembali lagi kepada belief. Misalnya begini, saya pacaran sama dia, putus, kecewa. Oke, pertanyaannya, yang A nih, yang A ya, apakah dengan kamu merasa kecewa ini akan menolong kamu? Apakah dengan merasa kecewa ini akan membuat kamu jadi pribadi yang lebih baik? 2. Apakah dengan kecewa ini kamu akan menjadi pribadi yang lebih sehat? Apakah dengan kecewa ini akan kamu terus bawa sampai mati? Wow. Nah kalau kamu katakan tidak, berarti change to another belief. Itu. Putus sama dia, good. Berarti seandainya gue married terus putus gini gimana? Ngerti maksudnya? Iya. Baru married seminggu terus lu divorce. Iya. Ya kan? Wah, kalau berarti putus, berarti memang dia bukan buat saya, belum yang terbaik. Berarti saya akan ada yang lebih baik. Oke, kepercayaannya adalah dengan putus ini, berarti I'm going to have something better, someone better. Iya. Oke, apakah dengan kepercayaan ini akan menolong kamu? Yes. Apa dengan percaya ini akan membuat kamu jadi pribadi yang lebih baik? Yes. Apakah dengan mempercayai yang ini akan terus kamu bawa sampai mati? Yes. Ya udahlah, percaya yang ini lah. Jadi itu tergantung your belief. You wanna believe di area yang mana? Gitu. Wow. Makanya Tuhan katakan, berubahlah oleh pembaruan budi. Change your belief. Wow. Gitu. Kita tidak pernah tahu yang terbaik buat kita. Kita hanya searching. Ya. Makanya kita perlu bergandengan tangan dengan Tuhan. Tuhan benar gak nih? Iya. Dan kita lakukan dengan benar, langkah demi langkah. Itu. Ya, luar biasa banget ya. Oke. Keren banget sih kok. Thank you. Teman-teman udah catat belum? Ini penting banget buat teman-teman semua di masa muda saat ini, bahkan kita semua yang sudah menuju pada pernikahan. Karena ketika dalam pacaran pun, mumpung lagi pacaran, kalau memang nggak cocok ya kok yang seperti kau bilang tentang belief tadi, kalau memang semuanya ada kata tidak, ya harusnya lebih baik dari sekarang daripada nanti di jenjang pernikahan ya. Nanti kan jenjang pernikahan udah nggak bisa apa-apa, justru harus terima semua ya, benar nggak? Makanya sekali lagi ya, pas pacaran itu jangan propertinya dikasih semua. Betul. Nanti kecewa gitu loh. Ya, properti dikasih, udah nggak ada properti lagi. Iya. Kan sayang kalau dibagi-bagi. Cukup buat satu orang loh. Cukup satu nanti pas sudah Nanti. nikah. Iya. Kalau udah halal nih katanya. Udah halal. Thank you banget ya kok hari Ya, ini, thank you. memberkati sekali. Dan teman-teman semua, jangan lupa ingat nanti pas nikah. Oke? See you next time. Thank you banget kok. Bye, thank you. Luar biasa banget, Haris memberkati. Bye bye. I love your voice. You have led me to the fire in darkness now. You are close like no other. I've known you as a father. I've known you as a friend. I will sing of the goodness of God. Oh, my love, you have been faithful. Oh, my love, you have been so good. In every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. Jesus. Your goodness is running after me. Your goodness is running after me. And when I lay down, I surrender now. I give you everything.
Your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. With my life laid down, I surrender now. I'll give you everything. Your goodness is running after, it's running after me. Oh, your goodness is running after, it's running after me. Oh, your goodness is running after, it's running after me. My life laid down, I surrender now. I'll give you everything. Your goodness is running after, it's running after me. Kami berdoa Tuhan memberkati setiap anak-anak muda yang mendengarkan, supaya Roh Kudus memberikan kekuatan di dalam segala sesuatu untuk bisa memaknai kehidupan mereka dengan baik. Terimalah berkat yang maksimal dari Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus yang membuat engkau menjadi anak-anak muda yang super, yang diberkati Tuhan dan berlimpah dengan kasih. Amin.